ila hadrati jami walidina wa jami masyayikhina wa jami mu'alifil kutubillati ta'alamnaha wa alamnaha wa nakusu semua yang filai bagi tersyik lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidi, bab menjelaskan haid. An Aisyata radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, anna Fatimata binta Abi Hubaisyin, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubeish itu kanat ada. Siapa Fatimah binti Abi Hubeish? Itu tustahadu, mengeluarkan darah istihadoh. Siapa Fatimah? Tustahadu, mengeluarkan darah istihadoh. Siapa Fatimah? Faqala, kemudian bersabda, laha, kepada Fatimah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi, sesungguhnya darah haid itu aswadu, yang berwarna hitam, yu'rafu, yang diketahui. Apa aswadu? Faiza, karena ketika ada, apa zalika, apa zaliki, darah berwarna hitam, faamsiki, maka tahanlah siapa kamu, anis sholati, dari melakukan sholat. Faida, karena ketika ada atau ketika wujud, apa al-akhoru, darah yang selain hitam, fatawaddoi, maka wuduklah siapa kamu, wasolli, dan sholatlah siapa kamu. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wan Nasai, dan Imam An-Nasai, wa sahhahahu, dan menyebut sahih terhadap hadis siapa? Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban, wal Hakimu, dan Imam Hakim, wastankarohu, dan menyebut mungkar terhadap hadis siapa? Abu Hatimin, Imam Abu Hatim. Ini apa namanya, nanti ada darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Itu ada 3 ya, secara fikih ada 3. Yang pertama disebut darah haid. Darah haid itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan di usia haid. Usia haid itu adalah minimal 9 tahun Hijriah. 9 tahun Hijriah usia seorang perempuan. Dan darah haid ini keluar dengan
karakter dari perempuan itu sendiri. Artinya memang tabiat dari perempuan adalah mengeluarkan darah haid. Berbeda halnya ketika darah yang keluar itu sebab penyakit atau sebab jatuh atau keluar sebelum usia perempuan berusia 9 tahun Hijriah kurang 16 hari. Maka itu namanya adalah darah istihadah. Kemudian yang nomor 3 adalah darah nifas. Kalau darah nifas adalah darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan. Setelah anaknya keluar, kok keluar darah? Oh, berarti itu namanya darah nifas. Kemudian ada beberapa perempuan yang keluar darah haid dan keluar darah istihadah secara bergantian. Artinya ini membuat seorang perempuan bingung. Nanti istilahnya orang yang keluar darah istihadah dalam fikih itu ada 7 macam. Pertama adalah muqtadi'ah mumayyizah, yang kedua adalah muqtadi'ah ghairu mumayyizah, kemudian mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghairu mumayyizah, dan seterusnya. Nah itu nanti maksudnya kalau lebih detailnya tinggal dilihat di kitab-kitab fikih begitu ya. Kalau seandainya perempuan mengeluarkan darah yang berwarna hitam, bukan warna hitam maksudnya, darahnya sangat merah sehingga seperti berwarna hitam begitu, maka itu disebut darah yang kuat dalam fikih begitu. Kalau seandainya darahnya tidak seperti ini, maka disebut darah yang lemah. Kalau seandainya darah kuat dan darah lemah keluar secara bergantian, ya, maka yang dihukumi darah haid adalah darah yang kuat, yang dihukumi darah istihadah adalah darah yang lemah, gitu. Dengan syarat-syaratnya, maksudnya yang ada di fikih. Nah, kalau di sini seandainya seorang perempuan keluar darah haid, maka dia harus berhenti sholat. Dia harus menahan diri dari melakukan sholat. Sedangkan apabila yang keluar adalah darah istihadah, maka dia cukup wudhu dan langsung melakukan sholat, tidak perlu mandi. Maksudnya tidak dihukumi sebagai orang yang punya hadas besar kalau seandainya yang keluar adalah darah istihadah begitu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bacanya panjang ya, Dawud. Seperti cerita yang sangat populer, seorang khalifah bernama Dawud. Kemudian dia belajar ilmu nahwu dan muncul sebuah pertanyaan dari beliau, kenapa yang dicontohkan dalam nahwu itu adalah doroba Zaidun Amron. Ingat bahwa yang namanya Amrun dengan Umaru itu perbedaannya, kalau Umaru tanpa wawu, kalau Amrun ada wawu. Seandainya iromnya rofa atau iromnya jer, Amrun itu ada wawunya, Umaru tanpa wawu. Amrin ada wawunya akhir di setelah ro. Kalau Umarot itu tidak ada wawunya. Kalau Amron itu wawunya diganti alif. Nah intinya dalam lafaz Amrun itu ada wawu yang membedakan antara dia dengan lafaz Umaru. Kemudian dalam contoh-contoh nahwu sering disebutkan doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amr, tidak dibalik, tidak doroba Amrun Zaidan. Kemudian muncul sebuah kejanggalan dari Khalifah Daud ya. Dia bertanya kepada guru-guru nahwu pada saat itu, kenapa yang dipukul itu adalah Amrun?
Kemudian kata ulama-ulama nahwu, mereka menjawab itu cuma sekedar contoh wahai khalifah. Kemudian tidak puas dengan jawaban semacam itu, akhirnya beliau terus mencari jawaban. Dan ada satu ulama nahwu yang menjawab, kenapa Amrun selalu dipukul? Karena dia mencuri wawunya Daud, gitu. Daud asalnya itu wawunya 2, tapi wawu yang satunya dibuang dan dicuri oleh Amrun. Kemudian wa fi hadithi Asma binti Umaisin, dan itu dalam hadisnya Asma binti Umais, inda Abi Dawud, di sisi Abi Dawud, maksudnya riwayat Abi Dawud. Wal tajlis, dan hendak duduk siapa perempuan, fi mirkanin, di bak. Faida ro'at, ketika melihat siapa perempuan, sufrotan, terhadap cairan kuning, fauqol ma'i, di atas air, faltal tasil, maka hendak mandi siapa perempuan, lizuhri, untuk melakukan sholat zuhur, wal asri, dan sholat asar, huslan, dengan mandi, wahidan, yang satu, watal tasilu, dan mandi siapa perempuan, lil maghribi, untuk sholat maghrib, wal isya'i, dan sholat isya, huslan, dengan mandi, wahidan, yang satu, watal tasilu, dan mandi siapa perempuan, lil fajri, untuk sholat subuh, huslan, dengan satu kali mandi, watatawaddo'u, dan wudu siapa perempuan, Wima, dalam waktu, baina zalika, yang ada di antara sholat tersebut. Kemudian untuk orang yang mustahadoh, orang mustahadoh itu kan dia dihukumi suci, maksudnya tidak haid, cuman darahnya keluar terus. Nah, darah yang keluar itu namanya adalah darah istihadoh. Yang namanya darah itu najis, sehingga hukumnya mustahadoh itu orang yang selalu mengeluarkan hadas kecil, gitu ya. Nah, dia seandainya kan dihukumi suci, seandainya dia pengen sholat, maka dia boleh, dia wajib wudhu terlebih dahulu sebelum sholat. Dan untuk menyedikitkan darah yang keluar, yakni darah istihadoh, dia memakai, ya terserah, mau pampers atau pembalut gitu ya, untuk menyedikitkan darah yang keluar, maksudnya begitu. Atau dia juga diperbolehkan untuk menjamak antara dua sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Maksudnya menjamak itu bukan seperti yang ada dalam sholat jamak qashar ya, bukan. Maksudnya sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, bukan begitu. Kalau di sini maksudnya adalah sholat zuhur dikerjakan di akhir waktu, ya. Kemudian sholat asar dikerjakan di awal waktu. Semisal waktu asar masuk jam 3 sore,
maka dia sholat zuhurnya itu jam 3 kurang 10 menit semisal. Kemudian dia sholat asarnya jam 3 lebih 5 menit semisal begitu. Nah, dia sebelum melakukan sholat zuhur, ya, berarti jam 3 kurang, mandi terlebih dahulu. Mandi terlebih dahulu, kemudian wudhu, sholat zuhur, dan setelah itu wudhu lagi untuk mengerjakan sholat asar. Karena orang yang mustahadoh itu wudhunya adalah termasuk wudhu yang lemah. Artinya satu kali dia wudhu itu tidak diperbolehkan untuk mengerjakan dua kefarduan, dua sholat fardu sekaligus, itu tidak boleh. Seperti yang kemarin bab tayamum, kalau seandainya kita tayamum untuk sholat zuhur, maka kalau seandainya kita pengen sholat asar, kita harus tayamum lagi. Sebab yang namanya tayamum itu adalah toharoh do'ifah, bersuci yang hukumnya adalah lemah. Sama dalam masalah ini juga begitu. Artinya mustahadoh setiap pengen sholat, dia wajib mandi, dia wajib wudhu terlebih dahulu. Dan darah yang keluar, darah istihadoh yang keluar dari kemaluannya itu dimakfu, tetap dihukumi najis. Artinya kalau seandainya ada orang yang tertempel darah istihadoh si perempuan ini, maka itu darahnya najis. Tapi bagi perempuan yang mengeluarkan darah istihadoh itu najis tapi dimakfu. Seperti orang yang beser, tahu beser ya? Orang yang selalu keluar air kencing, itu nanti dia wudhu sebelum sholat. Sebelum dia melakukan sholat wajib terlebih dahulu untuk wudhu. Dan najis yang keluar berupa air kencing yang keluar terus menerus itu dimakfu. Begitu. Kemudian Wa'an Hamnata binti Jahsyin, diriwayatkan dari Hamna binti Jahsyin qolat, berkata siapa Hamna, kuntu ada siapa aku, itu ustahadu, mengeluarkan darah siapa aku, haidotan, dengan darah kasirotan yang banyak, syadidotan yang kencang, mengalir deras. Ya tapi tidak seperti keran ya maksudnya. Fa'ata itu kemudian datang siapa aku, an-nabiyya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, astaftihi, halnya meminta fatwa siapa aku kepada Nabi tentang darah. Oh bukan, astaftihi, halnya meminta fatwa siapa aku kepada Nabi. Faqala, kemudian bersabda siapa Nabi, innama hiya, sesungguhnya bermula haidotan, darah istihadoh, rokdotun, adalah lemparan, minasyaitoni, dari setan, fatahayyadi, kemudian memberlakukanlah hukum haid siapa kamu, kemudian memberlakukanlah hukum haid siapa kamu, sittata ayyamin, selama 6 hari, au sab'ata ayyamin, atau selama 7 hari, Sumaghtasili, kemudian mandilah siapa kamu, faidastan pokti,
ketika sudah bersih siapa kamu, fasolli maka sholatlah siapa kamu, arba'atan wa ishrina selama 24 hari, au salasatan wa ishrina atau 23 hari, wasumi dan puasalah siapa kamu, wasolli dan sholatlah siapa kamu, fa inna zalika karena sesungguhnya hal tersebut itu yujzi'uki mencukupi apa zalika terhadapmu, itu yujzi'uki mencukupi apa zalika terhadapmu, wa kadzalika dan sebagaimana disebutkan, fa'ali lakukanlah siapa kamu, kulla syahrin di tiap-tiap bulan, kama tahidu sebagaimana haid siapa an-nisa'u para perempuan, fa'in powiti jika kuat siapa kamu, ala antu akhiri atas mengakhirkan siapa kamu, az-zuhro akan sholat zuhur, wa tu'ajjili dan mempercepat atau menyegerakan siapa kamu, wa tu'ajjili dan menyegerakan siapa kamu, al-asro akan sholat asar, tsumma taltasili kemudian mandi siapa kamu, hina tathurina di saat suci siapa kamu, wa tusolli dan sholat siapa kamu, az-zuhro akan sholat zuhur, wal asro dan sholat asar, jami'an seluruhnya, tsumma tuakhirina kemudian mengakhirkan siapa kamu, al-maghriba akan sholat maghrib, wa tu'ajjilina dan menyegerakan siapa kamu, al-isya akan sholat isya, tsumma taghtasilina kemudian mandi siapa kamu, wa tajma'ina dan menggabungkan siapa kamu, baina sholataini di antara dua sholat, fa'ali maka lakukanlah siapa kamu, wa taghtasilina dan mandi siapa kamu, ma'asubahi beserta waktu subuh, wa tushollina dan sholat siapa kamu. Qala bersabda siapa Nabi, wa huwa bermula hal ini, ajabul amroini adalah lebih menakjubkannya dua perkara, ajabul amroini adalah lebih menakjubkannya dua perkara, ilayya menurutku, rawahu meriwayatkan terhadap hadis siapa al-khamsatu imam yang lima, illan Nasa'iyya kecuali Imam An-Nasa'i, wa sahhahahu dan menyebut sahih terhadap hadis siapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi, wa hasanahu dan menyebut hasan terhadap hadis siapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Kemudian
sama ya seperti yang pertama. Jadi kasusnya itu ada seorang perempuan yang keluar darah full selama 30 hari. Ya, maka itu perlu dipilah. Maksudnya pasti ada darah haid dan mana yang darah istihadah. Untuk penentuan mana darah haid, mana darah istihadah itu sesuai dengan status perempuan itu apa. Apakah mubtadi'ah mumayyizah atau mubtadi'ah ghairu mumayyizah atau selainnya. Seandainya mubtadi'ah mumayyizah itu maksudnya orang yang pertama kali mengeluarkan darah, kemudian darahnya moncer terus, maksudnya lebih dari 15 hari. Darah yang keluar itu lebih dari 15 hari. Padahal maksimal keluar darah haid adalah 15 hari. Sehingga muncul permasalahan mustahadoh. Ini adalah seorang perempuan yang keluar darah melebihi 15 hari. Nanti istilah mubtadi'ah mumayyizah itu contoh, maksudnya gambarannya dia keluar darah lebih dari 15 hari, kemudian ada beberapa petunjuk. Ada darah kuat, ada darah lemah. Semisal darah yang keluar dari dia itu dua macam. Yang pertama adalah merah kehitam-hitaman, yang kedua adalah kuning. Semisal ya, itu. Maka darah yang kuat adalah darah yang merah kehitam-hitaman. Sedangkan darah yang berwarna kuning adalah darah yang lemah. Dan yang dihukumi darah haid adalah darah yang kuat. Sedangkan darah yang lemah, yakni darah yang warna kuning, itu dihukumi darah istihadah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah darah yang kuat, yakni yang merah kehitam-hitaman, minimal keluar selama 24 jam ketika dikalkulasi. Gitu ya. Sehingga seorang perempuan itu hendaknya dia mempersiapkan catatan, ya, bukan catatan hutang atau catatan apa, tapi catatan untuk menghitung darah yang keluar dari kemaluan dia, kapan dan berapa lama. Itu sangat penting sekali. Maksudnya untuk keabsahan ibadah-ibadah yang lain, gitu. Kalau seandainya darah yang keluar dikalkulasi, di total itu darah yang kuatnya selama 24 jam, maka ini masuk kategori mubtadi'ah mumayyizah. Tapi seandainya darah yang kuat ini kurang dari 24 jam, maka nanti tafsir hukumnya, penjelasan hukumnya, berarti dia bukan mubtadi'ah mumayyizah, bisa masuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah dan seterusnya. Begitu maksudnya dalam kitab fikih ya. Nah, singkat cerita, kalau seandainya haid ya, seandainya darah yang keluar itu di saat darah yang keluar itu adalah darah kuat, karena dia dihukumi haid, berarti dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan tidak boleh melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Quran dan seterusnya. Kalau seandainya di masa keluar darah lemah, nah nanti dia namanya adalah mustahadoh. Kalau mustahadoh dia dihukumi suci, artinya dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa dan seterusnya. Begitu. Untuk khusus sholat, maka dia diperbolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Begitu. Tadi zamannya seperti tadi, mengerjakan sholat zuhur di akhir waktu dan mengerjakan sholat asar di awal waktu dengan satu kali mandi. Maksudnya mandi besar ya, mandi besar itu nanti cukup. Tapi kalau seandainya dipisah sholatnya satu persatu, maka sebelum sholat dia wajib wudhu terlebih dahulu. Karena
yang namanya orang istihadah ini ibadah atau toharohnya itu adalah toharoh yang darurat. Kalau toharoh darurat ini tidak sekuat toharoh yang normal gitu. Nah itu ada kata an-nisa'u kama tahidun nisa'u. Ini untuk nanti dibuat semacam apa ya, dibuat semacam rujukan gitu. Seandainya dia tidak mencatat kapan keluar darah, kemudian berapa lama keluar darah, maka dia bisa melihat keumuman wanita itu bagaimana. Keluar darah umumnya itu berapa jam, kemudian umumnya keluar di tanggal berapa, dan seterusnya begitu. An-nisa'u itu lafaz apa? Jama' taksir apa jama' nasalim? Jama' taksir jelas ya. Mufrad dari lafaz an-nisa'u itu apa? Imro'atun. Ya, imro'atun itu artinya perempuan satu. Kalau perempuan banyak, an-nisa'u. Ya. Kalau rojulun laki-laki satu, kalau rijalun laki-laki banyak, itu jama' taksir. Dia berubah dari bentuk mufradnya dengan perubahan yang tidak beraturan. Dan perubahan dari imro'atun menuju nisa'un ini perubahan yang sangat-sangat tidak beraturan. Sama sekali tidak beraturan, sama sekali tidak jelas. Dan bisa kita ambil kesimpulan ya, maksudnya dari ilmu nahwu ini rojulun menjadi rijalun, meskipun itu perubahan yang tidak jelas, tapi lumayan lah. Maksudnya ada ro, masih ada jim, masih ada lam. Huruf-huruf dalam bentuk mufradnya masih ada, mending. Tapi kalau imro'atun menjadi nisaun, ini berubah total. Kenapa begitu? Karena seorang laki-laki itu adalah seseorang yang rata-rata ya. Rata-rata laki-laki itu memiliki komitmen dan memiliki prinsip yang kuat. Dia tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Gitu. Laki-laki yang hebat ya, kodrat seorang laki-laki itu sebenarnya adalah seseorang yang komitmen, yang prinsipil, yang kuat pendiriannya. Begitu. Sedangkan kalau perempuan rata-rata kebanyakan mereka itu komitmennya lemah, prinsipnya juga lemah, dan mereka mudah terombang-ambing oleh keadaan. Bahkan yang umum terjadi seandainya perempuan mengalami menstruasi, dia akan cenderung bersikap aneh, temperamental dan seterusnya. Begitu. Sehingga menurut riset, kebanyakan koki itu adalah seorang laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena dia memiliki perasaan yang cenderung stabil, sehingga ketika dia masak itu nanti ya masakannya ya begitu-begitu terus. Maksudnya tidak menurun dan juga tidak meningkat. Beda halnya seandainya seorang koki itu adalah perempuan. Dia kalau seandainya mengalami menstruasi, karena kejiwaannya itu bergejolak, berubah, maka nanti berpengaruh juga ke masakan. Nah, itu diambilkan dari ilmu nahwu. Ya. Ilmu psikologi sesuai dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu mengatakan bahwa imro'atun itu bentuk mufrad, nisaun adalah bentuk jamak. Itu perubahan yang sangat tidak beraturan sama sekali. Kalau rojulun menjadi rijalun itu masih mending. Ya, dia bisa dilihat sendiri. Kalau seorang laki-laki, entah itu dia sendirian atau dia banyak dengan kawan-kawannya, ya tidak jauh, karakternya begitu tetap. Tapi seandainya perempuan sendirian dengan perempuan rame-rame,
itu jauh sekali berbeda. Jauh sekali perbedaannya. Karakter mereka itu akan cenderung kalau rame-rame itu cenderung lebih menyeramkan. Lebih menyeramkan dari biasanya. Nah, itu maksudnya keumuman. Ini tidak membahas per individu. Karena beberapa wanita pun ada yang kualitasnya jauh melampaui laki-laki, seperti Robiah Al-Adawiyah. Beliau itu kan wali perempuan yang sangat luar biasa. Dan banyak juga di zaman sekarang ya, perempuan-perempuan yang hebat, yang kualitasnya mengalahkan laki-laki juga banyak. Tapi secara umum, secara kodrat, itu ar-rajulu khairun minal mar'ati. Kemudian wa'an Aisyata, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Habibata, bahwasanya Ummu Habibah binta Jahsyin itu syakat, lapor siapa Ummu Habibah ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, adama, tentang masalah darah. Faqala, kemudian bersabda siapa Rasul, umkusi, diamlah siapa kamu, qadroma, dalam kira-kira waktu, qadroma, dalam kira-kira waktu, kanat yang ada, apa kisah, kanat yang ada, apa kisah, itu tahbisuki, itu tahbisuki, menahan terhadapmu, apa haidotuki, head kamu, sumal dasili, kemudian mandilah siapa kamu, makanat, maka ada siapa Ummu Habibah, itu tasilu, mandi siapa Ummu Habibah, likulli sholatin, untuk tiap-tiap sholat. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan itu dalam riwayat, lil Bukhari, yang dimiliki Imam Al-Bukhari. Watawaddoi, bermula lafaz watawaddoi, maknanya watawaddoi, dan wuduklah siapa kamu, likulli sholatin, untuk tiap-tiap sholat. Wahya, bermula wahya, bermula riwayat itu li Abi Dawuda, milik Imam Abi Dawud, wa ghairihi, dan selain Imam Abi Dawud, min wajhin, dari jalan akhoro, yang lain. Ini perlu digarisbawahi ya. Untuk ini masih menjelaskan tentang wanita yang istihadah, wanita yang keluar darah melebihi 15 hari. Nanti seandainya darah yang dihukumi haid keluar, berarti dia hukumnya seperti orang haid gitu ya. Ya emang dia orang haid, maksudnya dia tidak boleh melakukan sholat dan seterusnya. Kemudian kalau seandainya darahnya sudah berhenti, darah haidnya sudah berhenti, maka mandi, ya, mandi besar. Kemudian
kan setelah itu dia masih mengeluarkan darah, tapi darah yang keluar adalah darah istihadah ya. Sayyidah Ummu Habibah fakanat tagtasilu li kulli sholati. Beliau setiap mau sholat mandi terlebih dahulu. Artinya ini inisiatif sendiri dari Ummu Habibah, bukan perintah Nabi. Sehingga ini memunculkan perbedaan pendapat antara ulama. Untuk wanita mustahadoh itu mandi terlebih dahulu sebelum melakukan sholat atau tidak? Ya, ada ulama yang mengatakan wanita mustahadoh setiap dia ingin sholat itu harus mandi terlebih dahulu. Ada yang mengatakan tidak perlu mandi terlebih dahulu, cukup dia sholat di setiap pengen mengerjakan sholat. Wa Ummi Atiyah, diriwayatkan dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, qalat berkata, siapa Ummi Atiyah? Kunna, ada siapa aku, itu lana uddu, tidak menganggap siapa aku, al-qudrata terhadap cairan berwarna keruh, wasufrota dan cairan berwarna kuning, ba'da tuhri setelah suci, syai'an akan sesuatu. Rawahu meriwayatkan terhadap hadis siapa Al-Bukhariyu, Imam Al-Bukhari, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Walafzu bermula lafaz hadis itu lahu milik Imam Abu Dawud. Menurut Ummi Atiyah bahwa yang namanya darah keruh atau darah kuning seandainya keluar setelah suci, maksudnya setelah darah haid berhenti, kemudian keluar darah lagi yang berwarna kuning atau sebagainya, maka itu tidak dianggap sebagai darah haid, tapi dianggap sebagai darah istihadah. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, annal Yahuda, bahwasanya orang Yahudi itu kanu, ada siapa Yahudi itu idza hadot ketika haid, siapa almar'atu perempuan, lam yu'akiluha, maka tidak makan siapa Yahudi bersama perempuan. Maka tidak makan siapa Yahudi bersama perempuan. Faqala, kemudian bersabda siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, isna'u, lakukanlah siapa kalian, isna'u, lakukanlah siapa kalian, kulla syai'in, terhadap tiap-tiap hal, ilan nikah, kecuali nikah. Rawahu meriwayatkan terhadap hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Jadi pertama ada pertanyaan dari para sahabat ya, yang dalam Al-Quran itu wa yas'alunaka 'anil mahid. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang haid. Kemudian Allah memerintahkan atau mewahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna. Ucapkanlah darah haid adalah kotoran, maka jauhilah perempuan di saat haid dan jangan kalian mendekati perempuan. Ini menurut para ulama tafsir bahwa artinya adalah jangan kalian dekati perempuan haid, istri kalian, dengan pendekatan yang hubungan intim, gitu ya. Hanya hubungan intim. Kalau seandainya pendekatan seperti makan bersama, kemudian tidur bersama, atau jalan-jalan bersama, itu tidak masalah. Ya. Isna'u kulla syai'in illa nikaha, lakukanlah segala apapun dengan istrimu kecuali berhubungan intim atau jima, gitu. Karena
Ini sebagai semacam tafsir dari Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ayat qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid, hadis ini. Kemudian sebagai sebagai bentuk tawasud atau bentuk moderatnya Islam di antara agama-agama yang lain. Kalau adat dari orang Yahudi, seandainya istri mereka mengalami haid, mereka akan mengusir istri-istri mereka dari rumah tempat tinggalnya. Maksudnya mereka tidak mau untuk bersama dengan istri, entah itu hanya makan, entah itu tidur bersama, mereka tidak mau. Kalau orang-orang Nasrani itu justru kebalikan dari orang Yahudi. Mereka kalau seandainya istri-istrinya mengalami haid, mereka tetap melakukan hubungan intim dengan istri-istri mereka. Gitu. Dan Islam sebagai agama yang moderat, agama yang ada di antara Yahudi dan Nasrani, tengah-tengah gitu ya. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya hal adalah yang di tengah, tidak terlalu berlebihan dan tidak kurang gitu. Kalau Islam memperlakukan wanita ya layak seperti biasanya, artinya hak-hak manusia itu tetap dijalankan, tapi Islam tidak memperbolehkan umat Islam untuk melakukan hubungan intim gitu ya. Itu berada di tengah-tengah ajaran orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, qalat, berkata siapa Sayyidah Aisyah, kanada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya'muruni, memerintahkan siapa Rasul kepadaku, fa'ataziru, kemudian memakai sarung siapa aku, fayubashiruni, kemudian bertempelan kulit siapa Rasul denganku, fayubashiruni, kemudian bertempelan kulit siapa Rasul denganku, wa ana, halnya bermula aku, haidun, adalah wanita haid. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati, artinya Rasul pun pernah bertempelan kulit dengan Sayyidah Aisyah, tapi tidak sampai berhubungan intim ya maksudnya. Itu membuktikan bahwa boleh melakukan apapun dengan istri di saat istri sedang haid, yang penting jangan sampai dijima, jangan sampai didukul. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, filladzi, tentang seseorang ya yang mendatangi siapa alladzi, atau menjima siapa alladzi, imro'atahu, terhadap perempuannya alladzi, terhadap istrinya alladzi, wahia, halnya bermula imro'atahu haidun, adalah wanita haid. Qala, bersabda siapa Nabi, yata sodaku, sodakoh siapa alladzi, bidinarin, dengan 1 dinar, au binisbi dinarin, atau dengan 1/2 dinar. Rawahu, meriwayatkan terhadap hadis siapa al-khamsatu, imam 5, wa sahhahahu, dan menyebut sahih terhadap hadis siapa al-hakimu, imam hakim, wa Ibnul Qattani, dan imam Ibnul Qattan, wa rajahadan, mengunggulkan siapa ghairuhuma, selain Imam Al-Hakim dan Imam Ibnul Qattan, wafahu, akan mauqufnya hadis.
Kemudian kalau seandainya ada suami, di saat istrinya sedang haid, kok dia tetap melakukan hubungan intim dengan istrinya. Nah, itu menurut Nabi, Nabi bersabda, ya tasodaku bidinarin au binis bidinarin. Dia sedekah sebanyak 1 dinar atau setengah dinar. Kalau dalam fikih Syafi'iyah, hukum sedekah 1 dinar atau setengah dinar bagi suami yang menjima istrinya di saat haid itu hanya sekedar sunnah. Jadi kalau seandainya istrinya sedang mengalir deras darah haid, maka suami sedekah 1 dinar. Tapi seandainya di saat darah haid ini tidak mengalir atau tidak deras mengalir, gitu ya, maka dia sunnah sedekah sebanyak setengah dinar. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala berkata, siapa Abi Sa'id? Qala bersabda, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaisa, apakah tidak ada? Alaisa, apakah tidak ada? Apa keadaan? Apakah tidak ada? Apa keadaan? Ini namanya domir sya'an. Domir sya'an itu domir yang rujuknya atau marjeknya itu setelahnya. Yang namanya domir itu kan secara asli marjek atau tempat kembalinya itu ada di depannya. Contoh semisal koma Zaidun wadorobtuhu. Koma berdiri siapa Zaidun Zaid, wadorobtu dan memukul siapa aku hu terhadap Zaid. Hu ini isim domir yang marjeknya atau kembalinya ke lafaz Zaidun yang ada pada posisi sebelum domir tersebut. Itu normalnya domir begitu. Kecuali domir sya'an dan domir kisoh, ada 2 ya. Kecuali domir sya'an dan domir kisoh. Kalau seandainya domir sya'an dan domir kisoh, dia itu marjeknya ada di belakangnya, ada setelahnya, seperti ini. Atau kalau domir kisoh itu seperti yang hadis yang awal tadi, yang apa kisoh itu nanti namanya domir kisoh. Itu marjeknya ke setelahnya. Ini alaisa, apakah tidak ada? Apa keadaan? Itu idza hadot, ketika haid. Siapa? Almar'atu, perempuan. Lam tusolli, maka tidak sholat. Siapa? Almar'atu. Walam tasum, dan tidak puasa. Siapa? Almar'atu. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati. Fi hadisin, dalam hadis tawilin yang panjang. Kalau lanjutan hadisnya itu ada fadzalika minuk soni diniha. Jadi perempuan kalau seandainya mengalami haid, dia tidak boleh untuk melakukan sholat, dia tidak boleh untuk melakukan puasa. Dan hal tersebut membuat agama dari seorang perempuan menjadi kurang. Begitu. Sehingga ada sebuah riwayat bahwa Nabi melihat penduduk neraka itu rata-rata perempuan. Ya, kenapa? Karena perempuan itu nukson diniha, agamanya kurang. Agamanya kurang dalam arti dia itu ada beberapa waktu yang terhalang untuk melakukan ibadah. Gitu. Ibadah sholat maksudnya, ibadah puasa, bukan ibadah zikir. Soalnya kalau zikir itu ya tidak terlepas, maksudnya tidak terhenti dikarenakan haid. Orang haid itu nggak apa-apa zikir. Contoh ya, ada perempuan yang hafal Al-Quran, kemudian dia mengalami haid. Agar hafalannya tidak hilang, ini kan perlu dilalar terus, sehingga dia diperbolehkan untuk membaca Al-Quran dengan catatan tujuan dia bukan membaca Al-Quran, tapi tujuan dia adalah
zikir gitu. Zikir atau mempertahankan hafalan agar tidak hilang, itu nggak masalah. Haid bukan penghalang seorang wanita untuk melakukan hal-hal positif, maksudnya begitu. Ya tetap ya, tetap maksudnya perempuan agamanya kurang karena mereka mengalami haid. Ini perempuan yang ya kurang keren gitu ya. Kalau perempuan yang keren, dia selalu jelas dia akan selalu melakukan hal-hal yang positif bagaimanapun kondisinya, kapanpun dan dimanapun, gitu maksudnya. Sehingga kita tidak terlalu memandang sinis terhadap kaum hawa, tidak terlalu memvonis agamanya kurang, enggak begitu. Tetap laki-laki juga banyak yang agamanya kurang, maksudnya banyak dari mereka yang agamanya itu di bawah perempuan. Ya karena tingkat ketakwaan seseorang, tingkat ketinggian atau kerendahan seseorang itu kan bukan dari bentuk dan seterusnya, tapi dari seberapa banyak dan seberapa berkualitas dia melakukan kegiatan, kan gitu. Seberapa banyak kuantitasnya dan seberapa berat kualitasnya, itu yang membuat seseorang menjadi hebat maksudnya. Kemudian Wan Aisyah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qolat berkata, siapa Sayyidah Aisyah? Lamma jinna, di saat datang siapa aku atau kami ya. Lamma jinna, di saat datang siapa kami. Sarifah, ke tanah Sarif. Isim wirum sorif tidak boleh dikasih tanwin, tidak boleh sarifah, karena ini adalah alam, yakni nama daerah, dan dia mu'anats, sehingga dia isim wirum sorif, tidak boleh ditanwin, tidak boleh dikasroh. Itu maka siapa aku? Faqala, kemudian bersabda siapa an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, if'ali, lakukanlah siapa kamu, ma, terhadap sesuatu, yaf'alu, yang melakukan terhadapnya siapa, al-hajju, orang yang haji, ghairan la tatufi, tetapi tidak tawaf siapa kamu, bil baiti, di Baitullah, hatta tathuri, sampai suci siapa kamu. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati. Fi hadisin, dalam kutipan hadis, tawilin, yang panjang. Sarif itu daerah yang ada di antara Mekah dan Madinah. Maksudnya di saat Nabi beserta Sayyidah Aisyah melakukan ritual haji, melakukan ritual ibadah haji di tanah Sarif, ternyata Sayyidah Aisyah menstruasi ya, mengeluarkan darah haid. Kemudian Nabi berkata kepada Sayyidah Aisyah, sudah, tetap lakukan seperti orang-orang haji yang normal, tapi kamu tidak boleh tawaf di Baitullah. Kenapa tidak boleh tawaf di Baitullah? Karena yang namanya tawaf itu syaratnya harus suci. Atau ada juga ulama lain yang mengatakan, kenapa perempuan haid boleh melakukan ritual haji selain tawaf? Karena yang namanya tawaf itu di Masjidil Haram kan. Sedangkan orang haid itu tidak boleh masuk masjid. Seperti hadis yang sebelumnya, la uhillul masjidah lil haidi wa nufasa.
Wa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, annahu, bahwasanya Mu'adz bin Jabal itu sa'ala, bertanya. Siapa Mu'adz bin Jabal? An-Nabiyya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma, bermula apa? Itu yang ilu halal apa ma? Lirrojuli, bagi laki-laki, minim ro'atihi, dari istrinya rojul. Wahya, bermula imro'atihi, haidun, adalah wanita haid. Faqala, kemudian menjawab siapa Nabi, ma, yakni anggota fauqal izari, yang di atas sarung izar, sarung. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wadok afahu, dan menyebut dhaif siapa Imam Abu Dawud terhadap hadis. Luar biasa ya, Mu'adz bin Jabal itu salah satu ulama di kalangan sahabat. Tapi beliau dengan kealiman beliau tidak menghalangi untuk bertanya, begitu. Ini panutan atau contoh yang sangat baik. Setinggi apapun ilmu kita, jangan sampai ketika kita tidak tahu itu menghalangi kita untuk bertanya. Tetap tanya, seberapa tinggi pun ilmu kita, tetap kita harus bertanya kalau seandainya tidak tahu. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, kalau seandainya istri seorang laki-laki sedang haid, lalu bagian mana yang halal bagi seorang suami? Kemudian Nabi menjawab, yakni anggota yang ada di atas izar. Maksudnya anggota yang selain anggota di antara pusar dan lutut. Kalau anggota di antara pusar dan lutut ini jangan, sebab itu hal yang memancing untuk terjerumus ke dalam lubang yang ada di tengah-tengahnya. Ya. Soalnya dalam Al-Qur'an pun redaksinya wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, bukan la taf'aluz zina, bukan ayatnya itu jangan lakukan zina, tapi jangan dekati zina. Sehingga hal-hal yang mendorong atau hal-hal yang memancing untuk terjadinya zina itu juga nanti diharamkan, karena yang dilarang adalah jangan mendekati. Berarti jangan melakukan hal-hal yang bisa menghantarkan pada zina. Wa an Ummi Salamah, diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, kanat, ada siapa an-nufasa, wanita wana, siapa an-nufasa, wanita nifas. Ini bukan jamak ya, mufrad. Itu taqudu, duduk siapa an-nufasa ala ahdin Nabi, di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da nifasiha, setelah nifasnya, an-nufasa arba'ina, selama 40 apanya, yauman, harinya. Rawahu, meriwayatkan terhadap hadis siapa al-khamsatu, imam 5, illan Nasa'iyah, kecuali Imam An-Nasa'i. Walauzu, bermula redaksi hadis itu li Abi Dawud, milik Imam Abi Dawud. Wa fi lafzin, dan itu dalam lafaz, lahu, yang dimiliki Imam Abi Dawud. Walam ya'murha, bermula lafaz walam ya'murha, maknanya walam ya'murha, dan tidak memerintahkan siapa Nabi terhadap nufasa.
dan tidak memerintahkan siapa nabi terhadap nufasa atau terhadap wanita nifas. Biqodoi sholatin nifasi, dengan mengkodoi sholat di saat nifas. Biqodoi sholatin nifasi, dengan mengkodoi sholat di saat nifas. Wasohahahu, dan menyebut sahih terhadap hadis. Siapa? Al-Hakimu, Imam Hakim. Yang terakhir, darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu namanya darah nifas. Orangnya dinamakan nufasa, orang yang nifas. Nanti dalam fikih yang namanya nifas itu minimal adalah 1 kali corot ya. Maksudnya sedikit pun darah yang keluar setelah seseorang perempuan melahirkan, maka itu sudah disebut nifas. Kemudian darah nifas ini umumnya terjadi selama 40 hari pasca melahirkan. Jadi umumnya begitu. Nah, paling banyak maksimal seorang perempuan mengeluarkan darah nifas itu sampai hari ke-60 pasca dia melahirkan. Sehingga seandainya setelah 60 hari pasca dia melahirkan kok ternyata baru keluar darah hari ke-61, maka itu bukan darah nifas namanya. Yang namanya darah nifas itu dalam cakupan hari pertama sampai hari ke-60 pasca dia melahirkan. Setelah itu maka bukan darah nifas. Dan orang nifas, orang yang haid, sholatnya tidak perlu dikodoi begitu. Ini coba dicek dalam bab ini ya, bab haid. Itu yang membahas sholat itu banyak sekali. Hadis yang ditampilkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini rata-rata orang haid, orang nifas. Nanti hukum sholatnya bagaimana? Orang mustahadah, nanti hukum sholatnya bagaimana? Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang haji itu satu ya. Hadis yang nomor 138 diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ya. Itu membuktikan bahwa ibadah yang yang perlu kita prioritaskan, yang perlu kita tingkatkan kualitasnya itu adalah sholat. Tapi kalau orang Indonesia justru mereka berbondong-bondong untuk berhaji. Ya bagus. Tapi mereka itu jadi semacam terdoktrin, akalnya terdoktrin bahwa yang namanya orang haji itu lebih baik dibandingkan orang sholat. Sehingga orang yang haji ya, ini dia memiliki gelar spesial dengan sebutan haji. Sebetulnya kalau kita bandingkan antara sholat dengan haji itu jauh. Sholat lebih utama, lebih diprioritaskan. Arkanus sholat, coba lihat di semua kitab fikih yang disebutkan kedua itu adalah sholat. Haji itu terakhir di rukun-rukun Islam. Tidak ada yang menyebutkan haji di urutan kedua. Tidak ada. Sehingga maksudnya haji bagus ya, memang itu rukun Islam. Cuman seandainya sholatnya itu saja masih belepotan gitu ya, kualitasnya masih rendah, itu ya fokus saja dulu. Maksudnya memperbaiki sholat dulu, difokuskan, kemudian baru bercita-cita untuk haji. Dan nanti kita harus memasang mindset atau pola pikir bahwa orang yang sholat dengan kualitas tinggi itu baik, jauh lebih baik dibandingkan orang yang haji. Harus punya mindset begitu. Soalnya ini juga nanti mengorbankan orang-orang haji. Mereka jelas akan akan potensi ya, kemungkinan mereka
berangkat haji itu untuk sum'ah, agar didengar baik oleh orang dan seterusnya. Itu hal-hal yang dilahirkan atau hal-hal yang muncul sebab kita memiliki mindset yang salah sejak awal, yang menganggap ibadah haji lebih baik daripada sholat. Wallahu a'lam bishawab. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad.